Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita masih bisa belajar sampai saat ini. Pembelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar bahasa Arab dengan judul At-Ta'aruf. At-Ta'aruf artinya perkenalan. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah teman-temanku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami makna kosakata yang sering digunakan dalam percakapan at-ta'aruf. Yang kedua, menerapkan kosakata yang sudah kita pahami dalam sebuah percakapan atau disebut dengan al-hiwar dalam bahasa Arab. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah memahami tata bahasa dhamir atau kata ganti dan kata tunjuk. Baiklah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak beberapa kata atau mufradat dalam bahasa Arabnya, kosakata yang sering digunakan dalam percakapan tentang perkenalan atau at-ta'aruf. Yang pertama adalah man. Man artinya adalah siapa. Kemudian ana artinya saya. Anta artinya kamu laki-laki. Anti artinya kamu untuk perempuan. Huwa dia untuk laki-laki. Kemudian dia untuk perempuan. Hadza ini untuk laki-laki. Hadhi ini untuk perempuan. Kemudian zalika artinya itu untuk laki-laki. Tilka itu untuk perempuan. Akhi saudaraku laki-laki. Ukhti saudaraku perempuan. Hal apakah. Fi di dalam. Bi dengan. Min dari. Ila ke. Ala di atas. Mudarrisun seorang guru laki-laki. Tilmizun murid laki-laki. Qoribatun dekat. Madrasatun sekolah. Dan at-ta'aruf artinya adalah perkenalan. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kosakata yang sering digunakan dalam percakapan memperkenalkan diri atau perkenalan. Untuk selanjutnya, mari kita simak ada percakapan atau hiwar dalam bahasa Arab, ya, antara dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu percakapan antara Yusuf, Ahmad, dan Fatimah. Mari kita simak sama-sama dan kita terapkan kosakata yang sudah kita pahami tadi artinya, kita terapkan dalam sebuah percakapan. Yusuf mengawali dengan kata Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawab Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta ya akhi? Ana Ahmad wa hadha akhi ismuhu Khalid wa huwa tilmidun. Wa man anti ya ukhti? Ana Fatimah wa hadhihi ukhti ismuha Zainab wa hiya tilmidatun aydan. Ahlan wa sahlan ya Zainab. Ahlan bik ya Yusuf. Ya Ahmad, hal dzalika Ustaz Rashid? Na'am, dzalika al-Ustaz Rashid wa huwa mudarrisun fil madrasati as-sanawiyah wa yadhhabu ila al-madrasah sabahan mubakkiran bis-sayyarah. Hal al-madrasatu qaribatun min huna? Na'am, al-madrasatu qaribatun min huna. Syukran laka ya Ahmad ala hadha ta'aruf. Afwan. Baik teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita sudah menerapkan kosakata yang sudah kita pahami tadi dalam sebuah percakapan perkenalan. Kita lanjut, kita akan sama-sama membahas tentang tata bahasa Arab atau disebut dengan al-qawaid. Mari kita perhatikan ulasan berikut. Dalam bahasa Arab, kata memiliki dua jenis kelamin. Yang pertama, mudzakkar, artinya laki-laki. Kemudian yang kedua adalah muannas, artinya perempuan. Kemudian ada dhamir mufrad atau kata ganti tunggal untuk orang pertama, yaitu ana. Kata ana bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Jadi kalimat ana atau kata ana itu adalah kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal orang pertama. Ya, ana ini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan juga untuk perempuan. Contohnya dalam bahasa Arab, ana Yusuf, saya Yusuf, ya, Yusuf adalah laki-laki. Atau ana Fatimah, ya, kita tahu Fatimah kan nama orang, Fatimah itu adalah perempuan. Nah, di sini kata ana, dhamir ana atau kata ganti tunggal orang pertama bisa digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar, bisa juga digunakan untuk perempuan atau muannas. Nah, kemudian dhamir mufrad atau kata ganti tunggal untuk orang kedua yaitu anta hanya digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Contohnya adalah kalimat anta Ahmad, artinya kamu Ahmad. Nah, kalimat anta itu hanya digunakan untuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan dhamir mufrad atau kata ganti tunggal untuk orang kedua berupa anti, ya. Perhatikan anti. Kalau tadi anta, sekarang anti. Anti itu hanya digunakan untuk jenis kelamin perempuan atau dalam bahasa Arab disebut dengan muannas. Contohnya adalah kalimat anti Fatimah, kamu adalah Fatimah. Kita tahu Fatimah adalah berjenis kelamin perempuan, maka memakai kata ganti orang kedua anti, ya, bukan anta Fatimah, tapi anti Fatimah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan dhamir mufrad atau kata ganti tunggal untuk orang ketiga berupa huwa. Huwa itu hanya digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Contohnya adalah huwa Rashid.
dia rasyid. Nah, kita tahu rasyid adalah muzakkar. Maka kata ganti orang ketiganya adalah menggunakan huwa. Nah, sedangkan kata ganti orang ketiga berupa hiya itu hanya digunakan untuk berjenis kelamin perempuan. Contohnya adalah hiya Fatimah. Kita tahu Fatimah adalah perempuan, maka kata ganti orang ketiganya menggunakan kata hiya. Selanjutnya ada yang disebut dengan kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Ada kata tunjuk berupa zalika dan tilka. Kata tunjuk berupa zalika dan tilka adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Sedangkan kata tunjuk hadza dan hadhihi adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, kemudian kata tunjuk yang berupa zalika ini adalah digunakan untuk kata yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan tilka digunakan untuk muannas atau perempuan. Begitu juga hadza digunakan untuk muzakkar, sedangkan hadhihi digunakan untuk muannas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada yang disebut dengan huruf jar. Ya, apa saja huruf jar? Yaitu kata fi, bi, min, ila dan ala. Huruf jar tersebut selalu berada sebelum kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Oke, kalimat isim yang didahului oleh huruf jar tersebut, maka huruf terakhirnya dibaca kasroh. Saya ulangi ya. Kalimat isim yang didahului oleh huruf jar, maka huruf terakhir pada kalimat isim tersebut dibaca kasroh. Contohnya kata al-madrasah. Nah, al-madrasah. Al-madrasah itu adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena al-madrasah artinya sekolah, berarti kata benda. Ya. Bagaimana kita gabung dengan huruf jar di awalnya? Jadi fil madrasati. Saya ulangi, fil madrasati. Al-madrasati huruf terakhirnya dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh huruf terakhirnya? Karena didahului oleh huruf jar berupa fi. Ya. Contoh dalam kalimat yang lengkap, fil madrasati tilmizun jadidun. Artinya di sekolah ada murid baru. Demikian pembelajaran bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan mari kita sama-sama mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.